Salam, berikut ini adalah catatan tentang gestur touchpad yang tiba-tiba tidak berfungsi. Untuk memperbaiki, awalnya mencari informasi di internet dan di sana ketemu jawaban forum dari Microsoft yang mendiskusikan tentang hilangnya fungsi gestur karena update pada Windows 10. Forum ini ada 4 halaman dan halaman tersebut sudah disimpan dalam file sehingga bisa dibuka sewaktu-waktu tanpa akses internet lagi. Topiknya dibuat oleh Jack Liu, Synaptic Touchpad Not Working After Windows 10 Update, dan dia menggunakan Toshiba R30C. Dia menyatakan bahwa ketika melakukan update pada versi 19.09, maka touchpadnya sudah tidak bisa menghasilkan kendali pada kursor mouse. Ada beberapa jawaban yang menarik, yaitu dari Vivian S. Vivian menyarankan untuk melakukan pengaturan pada mouse properties. Namun hal ini ternyata juga tidak memberikan hasil. Metode yang kedua adalah dengan mengunduh driver yang dikeluarkan oleh Toshiba. Tautannya ada di sini dan drivernya sudah tersimpan. Di sini ada beberapa versi dan semuanya sudah dicoba. Ternyata tidak membuahkan hasil. Demikian juga yang ketiga. Ini juga tidak memberikan hasil. Selanjutnya adalah jawaban dari Matute 75. Ini ada di halaman 2 dalam forum tersebut. Matute menunjukkan ada driver yang merupakan pembaruan dari Microsoft. Tautannya ada di sini. File tersebut juga sudah diunduh. Ini adalah filenya dan sudah diekstrak di sini. Namun solusi dari Matute tidak memberikan hasil. Akhirnya pusing dan saya putuskan untuk melakukan uninstall driver ALPS pointing device ini. Setelah di uninstall kemudian diinstal lagi,
ternyata bisa menghasilkan gestur pemakaian 2 jari seperti ini untuk zoom dan untuk scroll. Yang menarik adalah bahwa meskipun ALPS pada keadaan awalnya tidak mampu memberikan fitur gestur karena tadi ada instalasi dari Toshiba dan Microsoft. Meskipun tadi tidak memberikan hasil, ternyata akhirnya juga memberikan hasil. Setelah diperiksa, ternyata tercatat di sini ada servis yang ditambahkan, servis dari Synaptic Touchpad. Ini ditambahkan. Namun pada pengaturan touchpad tidak ada tambahan apapun, demikian juga pada additional setting. Di sini tidak ada ikon Synaptic. Tambahannya adalah ada tab Advanced yang biasanya muncul ketika ada driver Synaptic. Ini adalah pengaturan gestur yang diharapkan. Pengaturan ini muncul meskipun ikon Synaptic tidak muncul. Jadi ikon yang merah ini biasanya muncul, ini tidak muncul. Cuma tabnya itu bisa muncul. Jadi tab pengaturannya muncul. Oleh karena itu, karena tertarik untuk mencari penyebab bagaimana kemudian tadi gagal, sekarang bisa berhasil, ada 2 pertanyaan. Bahwa sebagian servis dari driver Synaptic yang dari Toshiba tadi ditambahkan pada driver ALPS. Namun bisa jadi bahwa driver ALPS karena tadi sempat di uninstall kemudian diinstal lagi, mungkin ada pembaruan sehingga mungkin sudah dilengkapi dengan fitur gestur. Untuk menjawab itu akan dilakukan beberapa eksperimen. Yang pertama akan menghapus semua driver untuk pointing device. Di driver ini, ALPS ini akan diinstal termasuk yang tak tampak. Human Interface Device Compliant Mouse ini akan dihapus semuanya. Kemudian dipasang lagi driver default yang biasanya dari ALPS. Kemudian dicoba nanti hasil ujinya bagaimana. Jika gestur belum bekerja, maka akan ditambahkan driver touchpad dari Toshiba. Kemudian mengulangi lagi menguji fitur gestur. Yang ketiga, kalau saja driver touchpad dari Toshiba belum memberikan hasil, maka percobaan yang ketiga adalah menghapus semua driver lagi seperti yang di sini. Kemudian ditambahkan
driver touchpad dari Microsoft yang tadi juga sudah diunduh. Akan kita lihat hasil ujinya. Sekarang adalah langkah pertama, yaitu menghapus semua driver yang ada di sini. Yang akan dihapus. Coba kita periksa lagi apakah sinaptiknya masih ada. Ini masih ada. Kemudian kita tengok di additional setting. Nah, ini masih ada. Meskipun driver tadi sudah dihilangkan, advantage di sini masih ada. Tab advantage di sini masih ada. Sekarang yang terakhir adalah driver ALPS sendiri dilepas. Minta di restart. Berarti rekamannya dihentikan dulu. Ini adalah waktu sudah di restart. Kita lihat kembali pengaturan touchpad-nya. Pada additional setting. Nah, ini tidak ada tab advanced. Tabnya hilang. Sehingga hanya ada informasi tentang hardware. Tanpa ada pengaturan gestur. Tentu saja kalau seperti ini halnya, nah ini tidak bisa zoom. Nah ini zoom dengan 2 jari tidak bisa berfungsi di sini. Berarti bahwa driver ALPS tidak bisa bekerja sendiri. Perlu driver yang lain, yaitu apakah dari hasil downloadan servernya Microsoft atau dari ini yang dari Microsoft, ini yang dari Toshiba ya, yang dari Microsoft ini. Sekarang tinggal dicoba mana yang akan memberikan fungsi gestur. Kita coba bawaan Toshiba. Kita gunakan yang pengunduhan terakhir. Unduhan terakhir yang ini. Ini ditawari tentang keamanan. Kita langsung aja install dari Toshiba. Ini seperti sebelumnya, bahwa driver yang terpasang
Ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kita ulang, mungkin perlu penyegaran pada jendela tadi. Ini tetap nggak ada. Sekarang kita akan mencoba restart lagi. Berarti rekamannya dihentikan dulu. Ini adalah saat ketika laptop sudah di restart. Tadi diinstal driver ALPS dan driver Synaptic dari Toshiba. Hasilnya kita lihat pada pengaturan touchpad. Di sini tidak ada tambahan apapun. Kemudian di additional settings. Nah, ini ada tab advance. Advance-nya memang muncul di sini. Tentu saja kalau tab itu muncul, kita akan mengujinya di satu contoh aplikasi. Dalam hal ini adalah browser, internet browser. Kita gunakan 2 jari untuk zoom. Nah, ini bisa digunakan. Kita tengok pada device manager apa yang ada di sana. Nah, ini dia tetap satu, yaitu LPS pointing device dan driver Synaptic dari Toshiba tidak muncul di sini. Nah, ini rupanya ada penolakan dari sistem operasi Windows 10 terhadap driver Synaptic yang dikeluarkan oleh Toshiba, sehingga meskipun diinstal dia tidak muncul. Bahkan kalau opsi hidden device-nya dimunculkan, dia tidak ada. Namun pada pengaturan tadi sudah kita lihat di pengaturan bahwa ada tab advanced ini, dan tentu saja ini adalah pengaturan yang sepanjang pengetahuan saya dia dari Synaptic Toshiba. Oke. Jadi bahwa kalau kita hanya menggunakan yang LPS, ini gestur tidak berfungsi. Sedangkan dengan tambahan driver Toshiba, gestur berfungsi. Namun butuh restart. Nah, itu yang tadi belum dilakukan. Jadi restartnya tadi waktu menginstal di awal itu tidak di restart. Terkait dengan itu, ini adalah jawaban dari Vivian yang menyarankan menggunakan driver dari Toshiba. Ini ternyata bisa berfungsi dengan catatan harus restart terlebih dahulu. Nah,
Untuk yang ketiga, saya kira tidak perlu dilakukan karena ini sudah bisa memberikan jawaban. Jadi gestur bisa berfungsi dengan driver Toshiba, namun perlu diperhatikan setelah melakukan instalasi harus melakukan restart. Ukuran file driver dari Toshiba adalah 89 MB. Ini harus kita tambahkan sehingga ada kebutuhan memori sekunder atau hard disk atau solid state drive untuk kapasitas 89 MB ini. Tentu saja kalau dibandingkan dengan driver bawaan Microsoft ini cukup kecil, 16 MB saja. Ini kalau diekstrak hasilnya ada di sini. Driver itu tidak dicoba dalam percobaan ini. Sekian, terima kasih.